Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah, Maha Kuasa Allah, Maha Besar Allah. Sholawat dan salam kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam keselamatan, salam kesejahteraan, dan salam kesehatan untuk kita semua umat manusia di dunia. Kembali dalam video ini, saya melanjutkan pembicaraan saya tentang berita dan perintah Allah di akhir zaman, seperti pada video-video saya yang sebelumnya. Yang mana ketika saya berbicara tentang hal ini, sesungguhnya saya mulai dengan mengubahlah diri atau menyumpah diri bahwa saya akan berbicara sesuatu yang memang benar-benar datang dari Allah dan berbicara atas perintah Allah demi keselamatan dan kebaikan seluruh umat manusia di dunia. Kebangkitan akhir zaman merupakan suatu yang wajib terjadi dan dengan ketetapan waktu yang pasti pula yang sudah Allah tetapkan mulai dari awal penciptaan alam semesta. Serta akan ditandai pula dengan berbagai berita dan kejadian-kejadian besar, bencana-bencana besar yang akan menimpa kehidupan di permukaan bumi sebagai wujud dari pembersihan besar-besaran menuju kebangkitan mulia di akhir zaman. Sebagai orang Nusantara atau sebagai bangsa Nusantara, atau bahasa leluhur kita disebut dengan Nuswantoro, atau disebut juga sebagai tanah perjanjian dari orang-orang suci. Nusantara adalah tanah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa tanah Nusantara adalah tanah masa depan seluruh dunia. Tanah di mana tempat seluruh peradaban kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi akan Allah tegakkan dimulai dari Nusantara. Inilah Nusantara yang kita tempati sekarang ini. Bagaimanapun juga kita sebagai orang Nusantara, alangkah luar biasa bersyukurnya kita dan berterima kasihnya kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di tanah perjanjian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nusantara yang sekarang ini saya dan saudara-saudara senusantara berada merupakan tanah tumpah darah yang sejak dahulu kala telah Allah pilih sebagai wadah kebangkitan di akhir zaman. Nusantara kita adalah tanah perjanjian, Nusantara kita adalah tanah masa depan, Nusantara kita adalah tanah suci dan diikat pula oleh perjanjian suci dari leluhur-leluhur mulia Nusantara. Nusantara yang memulai peradaban mulia di dunia, Nusantara juga yang akan menutup peradaban itu di akhir zaman. Kebangkitan akhir zaman terjadi atas kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua itu sudah Allah atur di awal penciptaan, termasuk hamba-hambanya yang akan menjadi utusan-utusan dan tokoh-tokoh mulia yang akan membawa kebangkitan mencapai puncak peradaban mulia. Utusan-utusan dan tokoh-tokoh ini sudah Allah kabarkan sejak dahulu juga. Dan karena dikabarkan sejak dahulu, maka seiring dengan berkembangnya paham dan terpecahnya ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul,
maka membuat nama-nama tokoh-tokoh dan utusan-utusan itu menjadi berbeda-beda. Tetapi kalau dilihat dari hakikat berita perbuatan yang mereka lakukan di akhir zaman, maka mereka adalah tokoh atau utusan yang sama juga. Bumi dan langit satu, sumber ajaran satu, Tuhan satu, manusialah yang membuatnya menjadi berbeda-beda. Disinilah kemudian yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada setan dan iblis untuk memecah belah dan membuat permusuhan di antara anak cucu Adam yang hidup di dunia, yang sampai sekarang kita rasakan dampak dari itu semua. Yang mana karena dampak dari perpecahan dan permusuhan itu, Nusantara mengalami keterpurukan dan sampai pada puncak kemerosotan dan akan bangkit pada saat sekarang ini. Kemunculan utusan-utusan dan tokoh-tokoh ini akan Allah mulai dengan membangkitkan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedudukan beliau sebagai penghulu dari segala ruh. Jadi di akhir zaman Allah akan membangkitkan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman untuk memimpin kebangkitan kerajaan Allah di muka bumi yang akan berpusat di Nusantara. Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan bertajalli atau menempati batang tubuh dari salah seorang anak cucunya dari jalur Fatimah yang bertemu dengan jalur Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini berita dari Allah. Hal ini berarti bertemunya dua keturunan mulia dari para nabi dan rasul, yaitu keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam dan keturunan dari Nabiullah Ishak alaihi salam. Anak cucu yang batang tubuhnya menjadi pertemuan Nabiullah Ismail alaihi salam dan Nabiullah Ishak alaihi salam inilah yang akan Allah angkat menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Tadi ceritanya sangat jelas bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di akhir zaman, pertemuan dari dua jalur nabi besar yang bersumber dari Ibrahim alaihi salam. Karena batang tubuhnya adalah pertemuan dari dua nabi yang merupakan anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam, inilah yang membuat batang tubuh itu mampu menampung dan mampu beruhkan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiat, watak, tingkah laku, serta ketetapan ummi atas diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan tetap terbawa ke batang tubuh anak cucu pilihan ini. Sampai-sampai di awal dia sendiri tidak tahu akan hal itu. Makanya kalau di luar kita dengar hikayatnya bahwa Imam Mahdi itu ketika dia dikabarkan bahwa dia Imam Mahdi, dia menolak. Kemudian melarikan diri ke sana kemari sampai keadaan yang membuat dia tidak bisa menghindar lagi. Ini kalau kita lihat dari berita-berita yang terjadi di masyarakat. Dan kenyataannya memang seperti itu, karena sifat dari ummi, dari datu beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbawa dalam batang tubuh anak cucu pilihan ini. Silsilah dan asal usulnya memang sengaja Allah gelapkan sebagai bentuk pemeliharaan Allah bagi orang tua dan leluhurnya.
Tujuan Allah menggelapkan asal-usul silsilah dan leluhurnya ini adalah untuk menghindarkan dan sebagai pemeliharaan dari Allah dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul yang ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan mereka membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya. Dan yang akan menjadi pemenang adalah tipu daya Allah kepada musuh-musuhnya. Batang tubuh anak cucu pilihan yang menjadi Imam Mahdi ini akan Allah nikahkan dengan secara poligami sebagai nubuat dari kesempurnaan ajaran kitab suci. Jadi Imam Mahdi dia tidak akan melepaskan diri sedikit pun dari ajaran-ajaran kitab suci. Sampai dalam perjalanan hidupnya kemudian Allah berikan dia cara hidup poligami. Pernikahan pertama dari anak cucu calon Imam Mahdi ini, Allah nikahkan dia dengan seorang wanita yang di dalam dirinya ditempati ruh dari Aisyah binti Mujahim atau Aisyah janda Fir'aun. Tetapi mereka semua belum mengenal diri mereka. Semua masih tetap dalam kegelapan. Jadi di sini si calon Imam Mahdi maupun istri pertamanya Aisyah binti Mujahim belum mengenal siapa diri mereka. Tidak tahu untuk apa mereka Allah hidupkan di dunia, siapa sejatinya diri mereka. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi kasih sayang dan cinta Allah kepada mereka. Karena naluri dari kemuliaan dan kesucian membuat mereka selalu berhati-hati untuk sebisa mungkin tidak berbuat dosa dan kemaksiatan. Walaupun dalam kehidupan yang memang sengaja Allah tempatkan mereka pada kehidupan yang cukup sulit dan sangat-sangat sederhana. Pernikahan kedua, calon Imam Mahdi ini kemudian Allah nikahkan dengan seorang perempuan yang batang tubuhnya ditempati oleh ruh Siti Maryam alaihi salam. Batang tubuh wanita yang beruhkan Siti Maryam alaihi salam itu Allah bekali dengan kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di dunia, yaitu kemampuan untuk membaca ketetapan-ketetapan Allah yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketetapan yang sudah berlalu ataupun sebagian ketetapan yang akan datang atau yang belum terjadi. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak orang yang meramal, tapi Siti Maryam alaihissalam dia tidak meramal, tetapi dia membaca. Dan ini sangat berat, karena apa yang dibacanya tidak akan sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena bagaimanapun juga, kitalah yang di bawah aturan Allah, bukan Allah yang kita atur. Kitalah yang harus tunduk kepada ketetapan-ketetapan yang datang dari Allah, bukanlah ketetapan kita yang mengatur Allah. Apa yang dibacanya ini pastilah kemudian tidak akan sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan ini yang kemudian apabila dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita ada sedikit penyakit hati dan kesombongan, keakuan, ketinggian hati,
maka tidak akan pernah bisa untuk paham dan mengerti apa yang terbaca yang datang dari sisi Allah. Batang tubuh wanita yang beruhkan Siti Maryam alaihissalam ini, batang tubuh inilah yang akan membacakan perjalanan dunia dan isinya dari awal sampai kepada akhir. Sebagai pembaca yang datang dari sisi Allah di akhir zaman, dari hasil pernikahan calon Imam Mahdi dan wanita yang beruhkan Siti Maryam alaihissalam inilah yang akan melahirkan batang tubuh yang beruhkan Nabiullah Isa alaihissalam. Kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman ini bukanlah diturunkan beserta jasad yang dahulu seperti yang sering kita dengar, turun di Manaratul Baida di Damaskus. Karena bagaimanapun jasad yang dahulu adalah jasad yang tidak bisa ditetapkan ajalnya. Makanya ketika sampai waktunya batang tubuh itu hanya bisa Allah angkat. Tetapi yang diturunkan Allah itu adalah ruhnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena kalau dia turun dengan batang tubuh yang dahulu, maka tidak bisa ditetapkan ajalnya. Karena batang tubuh yang dahulu adalah batang tubuh yang terbuat dari batang tubuh tiupan Allah ke dalam rahim. Bukan batang tubuh yang dihasilkan dari hubungan suami istri dari seorang laki-laki dan perempuan. Di akhir zaman ini, Nabi Allah Isa alaihissalam akan berbatang tubuh sempurna layaknya manusia biasa. Tetapi batang tubuh kasar Nabi Allah Isa alaihissalam ini Allah jadikan dari batang tubuh manusia yang beruhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perempuan yang beruhkan Siti Maryam alaihi salam. Karena batang tubuh yang mempunyai tingkat yang seperti itulah batang tubuh yang mampu menampung secara sempurna ruhullah atau ruh Allah sesuai dengan kedudukan dan derajat Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai Isa ruhullah. Disebabkan turunnya ruh Nabi Allah Isa alaihissalam ke batang tubuh dari hasil hubungan suami istri, inilah yang kemudian Isa bin Maryam yang tertulis di dalam kitab suci, namanya kemudian menjadi Isa bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Inilah berita-berita dan perintah-perintah Allah di akhir zaman yang Allah perintahkan kami untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi kunci utama kebangkitan akhir zaman Allah tetapkan sejak dahulu ada pada 3 utusan yang mulia ini, yaitu 1. Imam Mahdi atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Siti Maryam alaihi salam, yang ketiga Nabiullah Isa alaihi salam. Atau dalam istilah nama yang diberikan oleh leluhur kita, Imam Mahdi atau disebut juga sebagai Satrio Peningit. Siti Maryam disebut juga sebagai Ratu Adil. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam disebut juga sebagai Bocah Angon. Ketiga utusan inilah yang disebut oleh leluhur kita dalam bahasa leluhur kita Trisula Weda, yaitu tokoh atau utusan yang secara kepercayaan leluhur adalah tokoh atau utusan pemegang ilmu rahasia kebangkitan akhir zaman, yang dalam bahasa leluhur kita mereka disebut pemegang ilmu sastra Jendra Hayuningrat, yaitu pemegang ilmu untuk menata dunia menjadi lebih baik dengan metode menghubungkan
menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan dunia masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa yang telah dahulu. Karena mereka secara batang tubuh adalah manusia biasa secara umum, tetapi secara ruh mereka adalah manusia yang luar biasa dan mulia. Apabila masa waktu ketetapan kebangkitan itu telah tiba, maka dunia akan dipaksa oleh Allah untuk mengikuti mereka, karena merekalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang menjadi pewaris dunia seperti yang disebutkan di dalam kitab suci. Tokoh-tokoh dari Trisula Weda inilah adalah tokoh-tokoh yang secara Islam disebut dengan hakikat dari iman, Islam, dan ihsan, atau dalam bahasa Nusantaranya kepercayaan, keselamatan, dan kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab suci yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul yang akan ditegakkan dengan dan oleh Trisula Weda di akhir zaman ini. Itulah berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kami sampaikan dan wajib pula kami sampaikan. Tidak ada sedikit pun saya berbicara atas hawa nafsu saya. Apapun yang saya bicarakan semata-mata mutlak berita yang datang dari Allah. Sesungguhnya saya membicarakan ini dengan melakukan mubahalah diri atau sumpah diri seperti di video saya yang pertama, dan itu berlaku sampai saya selesai membacakan perintah-perintah Allah di akhir zaman nanti. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan yang menyangkut berita dan perintah Allah di akhir zaman. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Suci Allah, Maha Benar Allah. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam kemuliaan, salam keselamatan untuk kita umat manusia seluruhnya. Assalamualaikum. Kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.